Shalom Youth dan tim Kunci Daud. Senang sekali kali ini kakak bisa kembali menyapa kalian melalui online. Dimanapun kita berada, kakak percaya perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita semua dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik. Sebelum kakak mau sampaikan firman, kakak rindu mengajak kalian untuk bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena pemeliharaanmu dan penyertaanmu dalam kehidupan kami sangat luar biasa. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih buat setiap berkat-berkat yang kami terima daripada Tuhan. Ajari kami terus untuk hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Ajari kami terus untuk hidup tanpa keluh kesah. Ajari kami untuk hidup sebagai orang-orang yang penuh dengan semangat. Dan kami minta Roh Kudus tuntun kami, agar apa yang kami sampaikan melalui kebenaran firman, itu boleh menolong kehidupan kami semua yang mendengarkannya, untuk hidup di atas dasar yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Di bulan Mei ini, tema gereja kita adalah good character, karakter yang baik. Yang harus kita sama-sama sadari adalah ketika kita sedang membangun karakter kehidupan kita, maka yang sedang kita bangun bukan hanya sesuatu yang nampak dari luar, tetapi apa yang tidak kelihatan itu juga harus kita perhatikan. Kakak ajak kalian untuk baca terlebih dahulu di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 sampai dengan ke-27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ada dua hal yang sangat menarik. Ada orang yang membangun di atas batu, tapi ada juga yang membangun di atas pasir. Tetapi firman Tuhan mencatat kedua-duanya mengalami situasi yang sama. Baik yang membangun di atas batu maupun yang membangun di atas pasir, kedua-duanya mengalami banjir dan juga mengalami angin. Tetapi yang membedakan adalah ketika banjir datang, ketika angin datang, yang dibangun di atas batu tetap tegak berdiri. Tetapi yang dibangun di atas pasir mengalami kerusakan dan kehancuran. Coba cek baik-baik. Kehidupan seperti apa yang sedang kita bangun di hari-hari ini? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, orang yang membangun di atas batu adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bulan Mei, gereja kita mulai kembali melakukan gerakan baca Alkitab. Untuk kali ini, GBA-nya sedikit berbeda. Kalau biasanya kita akan membaca 3 pasal, tapi untuk GBA kali ini, kita hanya membaca 1 perikop. Kenapa? Karena kita mendorong untuk semua jemaat untuk menyukai kebenaran firman Tuhan. Kalau bacanya cuma 1 perikop, seharusnya tidak ada lagi alasan, aduh kak repot kak, aduh kak banyak tugas kak, dan alasan ini dan itu. Kalau untuk merenungkan firman Tuhan saja, kita tidak serius meluangkan waktunya, bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan? Karena ketika kita melakukan, itu harus dimulai dari sebuah pengertian akan apa yang kita lakukan. Kita tidak akan pernah bisa mengerti kalau kita tidak pernah bisa membaca. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Kakak bersyukur kalau kalian semua ikut terlibat dalam gerakan baca Alkitab ini. Itu sesuatu langkah yang baik. Tapi jangan berhenti sekedar bergabung dan hanya menjadikan itu rutinitas biasa. Kakak rindu ketika kalian membaca kebenaran firman Tuhan, ambil waktu terbaik untuk merenungkannya. Baca firman Tuhan hati-hati, baca berulang kali, dan kakak sarankan untuk membaca bukan hanya dari terjemahan baru saja, Lembaga Alkitab Indonesia. Kalian bisa mencari terjemahan yang lain, bisa bahasa Indonesia sehari-hari, bisa terjemahan The Message Bible, bisa terjemahan King James Version, banyak sekali. Kalian bisa download itu di smartphone kalian dan pelajari itu. Temukan kesenangan ketika kalian menggali firman Tuhan.
temukan kegairahan ketika kalian menemukan rema dari setiap firman Tuhan yang kalian baca. Karena itulah yang akan menjadi dasar kehidupan kita. Kita tidak akan pernah bisa memiliki karakter baik dalam kehidupan kita kalau dasarnya salah dalam kehidupan kita. Jadi kakak rindu di bulan ini ketika gereja menginginkan kita semua memiliki karakter-karakter yang baik, pastikan itu dimulai dari kalian memiliki waktu untuk merenungkan firman Tuhan, memiliki waktu pribadi untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan kakak percaya di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Hiduplah senantiasa melekat kepada Tuhan, percayalah Tuhan, andalkan Tuhan, dan Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya di dalam kehidupanmu. Tuhan